Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 25 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berbuah di Setiap Musim. Berbuah di setiap musim. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh indah jikalau kami punya tanaman yang setiap musim, setiap keadaan itu selalu bisa menghasilkan buah, dan buah yang baik, buah yang luar biasa, yang memberikan sumber-sumber vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kami. Demikian juga kami sebagai orang percaya. Kami ingin menjadi seperti pohon yang bisa berbuah di setiap musim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya punya pohon alpukat yang ada di depan rumah saya yang ditanam oleh istri saya. Jadi pohon alpukat itu diberikan oleh kakak ipar, lalu kemudian ditanam, lalu tumbuh dengan baik, dan pada awal-awalnya itu menghasilkan buah alpukat yang sedemikian lebat luar biasa. Sampai kami satu rumah tidak mungkin memakannya semuanya, sehingga kami bagi-bagikan kepada orang lain. Namun saat ini pohon alpukat tersebut sudah tidak menghasilkan buah. Karena mengapa? Karena terkena hama, dan memang kami tidak perhatikan secara khusus bagaimana proses untuk supaya pohon alpukat tersebut tetap menghasilkan buah. Mari kita belajar sedikit pengetahuan tentang pertanian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya pohon itu tetap bisa menghasilkan buah dengan baik? Maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu harus diberikan pengairan yang cukup, pemupukan, pemangkasan, sama kemudian menghindari berbagai macam hama-hama tanaman. Hama-hama tanaman itu ada yang dari binatang, dari tikus, dari ulat, dari walang sangit, dari hama wereng. Ada juga penyakit tanaman yang karena pembusukan akar, pembekakan akar, ataupun infeksi akar. Dan untuk bisa menghasilkan buah pohon yang terus menghasilkan buah, para ahli tanaman mengatakan maka dibutuhkan sebuah kemampuan, kita harus mengubah unsur karbon dan nitrogen supaya rasionya tinggi, dan zatnya itu disebut dengan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu ada 4 unsur, yaitu ausin, giberelin, kemudian poklobutrasol, kemudian potasium klorat. Tentu kita bukan belajar tentang biologi. Namun apa hubungannya di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita bisa menghadapi sebuah kehidupan yang tidak menghasilkan apapun. Masalah-masalah hidup di dalam dunia ini yang saat ini sekarang kita hadapi, itu adalah hama-hama kehidupan, salah satunya termasuk corona atau COVID-19. Kita bisa diperhadapkan kepada masalah seperti tumbuh-tumbuhan yang menghadapi masalah. Ada tikus, ada ulat, ada walang sangit, ada wereng. Ada kemudian musim kemarau, ada musim hujan, ada musim paceklik. Kita bisa gagal panen dalam kehidupan ini. Rupanya kehidupan kita sebagai orang percaya dan kehidupan makhluk-makhluk hidup lain, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, mereka pun juga mengalami persoalan-persoalan yang sama. Dan bagaimana mengatasinya? Kita juga punya sebuah persoalan-persoalan kehidupan yang sama. Sehingga setiap makhluk hidup mengalami persoalan yang sama. Untuk tanaman saya sudah bahas sebelumnya. Mari kita bahas sebagai orang percaya. Bagaimana kita tetap bisa kuat. Kita tetap bisa menghasilkan buah di setiap musim. Firman Tuhan berkata, hindari hama kehidupan. Apa itu hama kehidupan? Yaitu pergaulan buruk. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, jangan engkau mendengar nasihat orang fasik, jangan berdiri
di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini pergaulan buruk. Orang-orang yang pergaulannya buruk itu, dia akan mudah hancur, mudah rubuh, dan kemudian dia akan sulit untuk bangkit kembali. Mari kita berbicara tentang hal yang sederhana. Orang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik kalau menghadapi problem dan masalah seperti saat yang kita hadapi sekarang ini, biasanya orang akan malas untuk menolong. Kalau dibantu juga percuma. Dulu pernah saya bantu, namun tetap dia tidak berubah. Dulu pernah saya tolong dia, namun setelah dia berhasil, dia tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak mengembalikan apa yang dipinjam. Itu orang yang tidak baik. Saya mempercayakan sesuatu kepada dia, dia punya kesempatan untuk mengembangkan, namun dia tidak melakukan. Akhirnya orang yang tidak baik, yang terbiasa hidup di dalam lingkungan hama, lingkungan orang fasik, lingkungan orang berdosa, lingkungan pencemooh, maka dia tidak akan menghasilkan buah kembali. Karena kenapa? Karena perbuatannya, karena kelakuannya. Namun orang yang baik, yang bisa dipercaya, yang sewaktu ditolong dia menghargai pertolongan, dan dia menunjukkan sebuah usaha yang terbaik. Saya melihat di dalam saat-saat corona ini, itu banyak orang-orang baik yang pada saat mengalami kesulitan, banyak orang yang mengulurkan tangan, banyak pintu yang terbuka untuknya, banyak jalan yang dimudahkan oleh dia, yang dimudahkan oleh orang lain untuk dirinya. Itu orang-orang baik. Sehingga sahabat seperjalanan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik. Apa itu orang yang baik? Menghindari pergaulan yang buruk, yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam, dan tatkala orang hidup di dalam Taurat Tuhan, dia akan memangkas hama-hama di dalam dirinya, penyakit-penyakit kepribadian di dalam dirinya, karakter-karakter buruknya itu akan dipangkas dalam kehidupannya. Sehingga sampai saat sekarang saya meyakini bahwa orang-orang yang baik dalam kehidupannya itu yang dikatakan tidak bergaul di dalam pergaulan yang buruk, tidak mengikuti kebiasaan orang-orang fasik, orang berdosa dan pencemooh, namun kesukanya hidupnya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan mendalami Taurat itu dan menghidupi Taurat itu, hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka dia akan jadi orang baik. Orang baik itu saya banyak melihat selalu jalannya itu dimudahkan. Ada yang pintu terbuka, saya katakan ada tangan yang terulur, ada jalan yang dimudahkan, dan orang cepat untuk menolong orang-orang seperti demikian. Sehingga masalah itu bisa menjadi berbeda. Orang menghadapi masalah yang sama, namun yang satu dimudahkan, yang satu tetap di dalam kesulitan. Dan tentu yang paling utama, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang akan menjaga kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita seperti tanaman yang diserang hama tikus, hama ulat, walang sangit, hama wereng. Kita mengalami pembusukan dari akar, mungkin ranting atau dahan atau daun atau buahnya mengalami pembusukan. Biarlah kita boleh menjadi seperti orang-orang yang dikatakan berbahagia di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Jadilah orang-orang yang baik di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak baik. Hindari pergaulan yang buruk. Sukai firman Allah, hidup di dalamnya. Bersedia kebiasaan-kebiasaan, seluruh karakter-karakter buruk kita itu dipangkas. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang berjuang. Jadilah orang yang bisa berterima kasih setelah engkau ditolong. Maka saya percaya lingkungan menolongmu, orang-orang menolongmu, dan tentu Tuhan akan menolongmu, dan engkau akan tetap berbuah di setiap musim. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, hambatan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, meminta, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan permohonan kami sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami semua sahabat seperjalanan yang tetap mengalami sebuah kehidupan yang tetap berbuah di setiap musim. Karena ada Allah yang menolong kita, dan kita juga mau bertumbuh sebagai orang-orang baik yang menghindari pergaulan yang buruk, yang menghindari karakter yang buruk, dan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap engkau menjadi pribadi yang bisa berbuah di setiap musim. Shalom.